Prambanan Jazz dan Raja Wali Indonesia mencari kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Tak hanya menyuguhkan soal musik, tapi juga budaya Indonesia. Konsep panggung yang unik, ditambah background Candi Prambanan yang megah menjadi ciri khas tersendiri. Lantas bagaimana perjalanan Prambanan Jazz Festival hingga memasuki usia 10 tahun? Apa yang akan mereka bawa di panggung gelaran 1 dekade bersama Prambanan Jazz Festival? Prambanan Jazz Festival sudah memasuki usia ke-10 dan kita akan melihat bagaimana persiapannya dan akan ada kejutan apa di Prambanan Jazz tahun 2024 ini. Sudah bersama saya, founder dari Prambanan Jazz Festival, Pak Anas Alimi. Selamat sore Pak Anas. Selamat sore, Mbak Sarah. Kabar baik ya Pak Anas ya? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, kayaknya kalau Raja Wali Indonesia dan Prambanan Jazz nggak bisa dipisahin nih Pak. Ya, betul. Karena promotornya Prambanan Jazz adalah Raja Wali Indonesia. Boleh dong Pak diceritain kenapa awalnya bisa sampai membentuk atau mencetuskan ide untuk bikin festival di Prambanan? Oke. Menarik ini. Jadi Prambanan Jazz itu, Prambanan Jazz Festival itu terlahir karena sebuah insiden. Sebuah kecelakaan, sebuah kontrak yang gagal. Jadi ini yang dinamakan insiden membawa berkah ya ini. Jadi kira-kira tahun 2015 bulan April, saya itu diminta oleh salah satu hotel bintang 5 di Jogja untuk membuat sebuah festival. Karena sebelumnya kita bikin konser di situ sukses internasional, terus kita bikinkan. Gitu. Nah, salah artis line up-nya adalah Kenny G. Gitu. Sudah kita kontrak sama hotel bintang 5 itu, kemudian sudah tanda tangan, kemudian artis sudah kita bayar, si Kenny G ini. Dan Kenny G ini sudah announce duluan kalau venue-nya di ballroom hotel itu. Itu bulan Agustus dia announce. Jadi acaranya itu tanggal 16 Oktober 2015. Tiba-tiba kami dikabarin oleh pihak manajemen hotel, mereka tidak berani melanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Karena musik promotor ini kan jantungnya harus 7. Karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan income yang udah pasti gitu ya. Dia punya resikonya agak tinggi, kontrak itu dibatalkan oleh mereka. Ya sudah, saya tidak marah, tidak kecewa. Saya harus cari solusi karena saya sudah punya artis Kenny G gitu. Nah, throwback saya ingat tahun 2008 tuh saya nonton sebuah konser Andrea Bocelli di Tuscany ya. Itu venue-nya landscape begitu keren, outdoor, dan backdrop-nya itu batu ditumpuk-tumpuk bikinan manusia gitu. Artinya modern lah. Itu keren banget. Nah, waktu saya nonton itu, saya tuh kepikiran kapan ya bisa bikin sesuatu di Indonesia yang kira-kira backdrop-nya jauh lebih keren dari ini. Nah, atas kejadian Kenny G batal itu, saya kepikiran, Candi Prambanan. Nah, langsung hari itu juga begitu saya dibatalkan, sorenya saya ngajak anak-anak saya untuk ke Candi Prambanan. Saya pakai headset, anak-anak saya suruh main-main. Sore hari itu, sekitar jam 4, saya dengerin lagunya Kenny G. Wah, keren nih saya bilang. Saya harus bikin di sini. Nah, bener akhirnya saya cari nama, karena Kenny G masih ada jazz-jazznya gitu, muncullah festival Prambanan Jazz Festival. Dan karena festival maka bukan hanya Kenny G, waktu itu saya ingat ada Tompi, ada Isana ya yang main. Dan kita hanya jual 2.500 tiket saat itu, yang terjual 6.000. Wow. 6.000 tiket. Dan heboh banget karena Kenny G, bahkan Kenny G pun juga excited karena dia nggak mengira yang nonton bisa sampai ribuan orang, 6.000 orang. Dia harusnya main 1,5 jam, jadi main 3 jam. 2 kali lipatnya dong? Iya, karena dia sangat senang. Dia kaget. Bahkan kejadian itu, karena itu festival pertama yang saya buat, ya acak adul lah. Dari sisi crowd, dari sisi manajemen, ya karena dari situ kami belajar. Jadi itu sebenarnya awal mula Prambanan Jazz itu lahir. Jadi dari insiden menjadi berkah, dari gagalnya kontrak menjadi seperti sekarang, gitu Mbak Sarah. Oke, jadi dari gagal tapi jadi berhasil sampai 10 tahun loh sampai ini. 10 tahun, alhamdulillah. Karena didukung banyak penonton yang membeli tiket. Iya. Gitu. Dan banyak sponsor dari pemerintah juga support dari sisi regulasi. Kami berdiskusi panjang dengan
pihak Kemendikbud dengan pihak pengelola candi yaitu TWC, bagaimana membuat regulasi konser di Candi Prambanan, karena itu kan soal heritage ya. Harus ngomongin desibel, harus ngomongin getaran dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah begitu Prambanan Jazz mulai jalan, sekarang banyak sekali event yang sudah di Candi Prambanan, dan bahkan festival musik dan konser artis luar negeri yang bukan kita yang provide itu di situ. Artinya ini menjadi sesuatu yang membanggakan buat kami. Kami berani memulai, tapi kemudian banyak yang mengikuti di situ, dan itu menurut saya keren. Karena apa? Event-event yang diadakan di Candi Prambanan itu harusnya menjadi kolaboratif buat kami, gitu. Bukan sebagai kompetisi, bukan. Kami senang gitu. Artinya, oh ternyata bagus. Karena imbasnya luar biasa dampaknya. Sekarang Gen Z tuh senang loh di Candi Prambanan. Coba dulu tanyain, kapan terakhir ke Candi Prambanan, ke Borobudur? Dharma Wisata, Mas. Iya kan? Betul. Zaman SD kelas 1. Sekarang keren. Orang ke Candi Prambanan selfie, backdropnya Candi Prambanan. Nah, ini menjadi sesuatu, menjadi goals buat kami bahwa ini sukses. Apa yang kami lakukan gitu. Berawal dari kontrak yang gagal, Raja Wali Indonesia berhasil menyulap Candi Prambanan menjadi venue yang megah. Anas menyebut hal ini insiden pembawa berkah. Bahkan Raja Wali menjadi pelopor event-event internasional di Candi Prambanan, membuat kaum muda bisa menikmati indahnya salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Sudah bersama saya, Project Manager dari Prambanan Jazz Festival 2024, ada Mbak Uci Bella ya, aku panggilnya supaya lebih akrab gitu. Kita mau menilik nih Mbak, soal Prambanan Jazz ini sudah memasuki 10 tahun atau 1 dekade gitu. Gimana rasanya? Excited ya Mbak, itu. Jadi nggak sabar nungguin acaranya. Yaitu karena tahun ke-10 tuh kan kayak ya itu bisa pencapaian yang diukur nih, bahwa kita nih sudah ada di 10 tahun, yaitu melakukan hal seperti ini yang kita sukain. Nah, itu sih yang nggak sabarnya di situ, excitednya di situ, bahwa kita bisa merecap perjalanan kita nih dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun 10, jadi semacam kayak merefleksikan ulang gitu, apa sih yang udah kita lakuin kayak gitu tuh. Itu yang ada di tahun ke-10 kita tuh kayak gitu. Jadi lebih ke melihat lagi dirinya kita, melihat lagi kebersamaannya kita. Nah, itu perasaan-perasaan kayak gitu sih. Tapi ini mendekati hari H pasti rasanya kayak deg-degser gitu. Pasti Mbak, pasti. Jadi udah mulai banyak nih yang ngontak, jadi udah semakin banyak yang ngontak. Terus kita kan juga kalau mungkin dari tanggalnya penonton kan itu masih sekitar seminggu lebih, tapi di kalender kita ini kita tinggal 3 hari ke depan aja gitu. Jadi di 3 hari ke depan ini kita udah harus ngelihat nih, oh acaranya sudah mulai, sudah ini semuanya itu. Jika menilik lebih cermat, selalu ada artis Grammy yang dihadirkan untuk tampil di panggung Prambanan Jazz. Anas Alimi menyebut konsep event ini adalah memadukan 2 mahakarya, Candi Prambanan dan musik. Ia ingin menyuguhkan pengalaman baru bagi pecinta musik tanah air. Khususnya Prambanan Jazz selalu identik dengan ini juga Pak, artis-artis peraih Grammy yang selalu dihadirkan gitu. Kenapa harus Grammy sih? Karena gini, kalau sudah ngomongin Grammy itu kan sudah melewati satu fase kurasi yang luar biasa. sudah nggak bisa di debat lagi kan? Iya. Kalau udah peraih Grammy udah selesai lah. Jadi saya sebenarnya numpang mengkurasi. Tinggal bagaimana kita mengkurasi kira-kira cocok nggak ini untuk Prambanan Jazz kan begitu. Nah itu yang kemudian kenapa bukan hanya peraih Grammy tapi nominasi Grammy juga, gitu. Karena konsep dari Prambanan Jazz kan memadukan 2 mahakarya Candi Prambanan dan mahakarya musik. Maka musik-musik yang ditampilkan paling tidak sudah terkurasi secara internasional, gitu. Walaupun secara lokal juga banyak banget yang bisa masuk. Gitu. Kalau dihitung dari tahun awal sampai nanti ke-10 ini, kira-kira sudah ada berapa artis Grammy ataupun yang masuk nominasi Grammy?
Hampir semua. Hampir semua. Kenny G, Boyz II Men, ya, Sarah Brightman, Dana Kroll, ya kan? Terus Sakatak, kemudian Yani, ya kan? Terus siapa lagi ya? Saya lupa. Callum Scott, saya lupa ya. Dia masuk nominasi apa enggak? Kayaknya enggak deh. Cuman dia kan bukan main yang undang sebagai headliner. Tapi headlinernya semuanya peraih Grammy dan nominasi gitu. Yang sekarang Ayah Rahman malah dapat Oscar juga kan dari film Slumdog Millionaire kan. Semuanya selalu minimal nominasi. Yeah. Dari semua artis-artis yang nanti akan didatangkan peraih Grammy ataupun nominasi Grammy itu, apakah akan ada seleksi tersendiri gitu loh untuk nantinya dihadirkan di Prambanan Jazz Festival? Kalau kurasi dari saya memang. Jadi yang mengkurasi artis kira-kira siapa yang peraih Grammy ini bisa main di Prambanan Jazz tuh dari tim, kemudian biasanya lemparannya dari saya digodok karena kita harus riset market ya. Riset market, survei dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi kurasinya lebih secara internal seperti itu. Oh, oke. Ada kayak syarat-syarat khusus tersendiri nggak sih Pak Anas? Syarat apa ini misalnya? Untuk untuk artis itu bisa tampil? Yang internasional? Yes. Oh iya pasti. Syaratnya juga pasti kita biasanya sudah punya banyak lagu, fansnya juga besar gitu ya. Karena ini kan soal keberlangsungan bisnis kan gitu, sehingga tapi tentu saja soal musikalitasnya ya gitu. Makanya salah satu cara untuk dengan mudah untuk melakukan kurasi ya nominasi Grammy. Udah selesai, mau ngomong apa sekarang? Iya. Dia nominasi Grammy, mau ngomong apa kita, walaupun nggak menang misalnya, apalagi dia pemenangnya gitu. Selesai sudah. Jadi saya lebih mudah untuk memutuskan artis ini sudah masuk nominasi Grammy atau sudah menang, itu lebih mudah gitu. Kalau yang nggak masuk bisa, hanya memang betul-betul harus kita cek soal musikalitas dan kira-kira posisinya, genrenya juga macam-macam lah gitu. Sudah bersama saya Direktur Raja Wali Indonesia Taufik Raharja. Halo Mas Taufik. Halo. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di sini. Iya. Gimana Mas kabarnya? Baik. Ya, setelah berapa tahun yang lalu kita baru ketemu? 1 tahun yang lalu, baru kemarin ya kan? Ya, kita waktu itu membahas soal konser yang ada di Solo. Nah, di panggung special show itu akan diisi dengan artis-artis atau musisi internasional ya Mas ya. Seberapa penting sih Prambanan Jazz untuk menghadirkan artis atau musisi internasional ini? Ya, seperti tujuan awal dari Prambanan Jazz ya, Prambanan Jazz Festival itu juga dihadirkan sebagai bentuk branding promosi budaya Indonesia ke tingkat internasional. Artinya kita mengundang mereka untuk datang ke Indonesia sebagai ambassador atau duta kebudayaan. Jadi artinya mereka datang ke sini untuk kita hadirkan, tidak saja sekedar mereka melakukan festival pertunjukan musik saja, tetapi juga mereka pasti pada saat mereka datang ke Indonesia ada misi-misi mereka pengen mempromosikan, menyampaikan hal yang mereka terima di Indonesia, bagaimana sambutan hangatnya oleh fans penggemar, kemudian daya tarik dari Prambanan itu sendiri sebagai sebuah tujuan destinasi wisata. Tapi sekarang kan Prambanan tidak saja sebagai sebuah destinasi wisata yang sebagai tempat kunjungan wisata saja, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan atraksi budaya apa saja gitu ya di sana ya. Ya musik juga salah satu kolaborasi dari heritage dan juga musik menjadi pertunjukan Prambanan Jazz itu sendiri. Artinya tugas
kami mengundang mereka dan tugas mereka nanti pada saat setelah tampil di Prambanan Jazz, pastinya mereka akan posting di sosial media mereka, menginformasikan tentang Indonesia di dunia, kepada dunia, seperti itu. Oke. Kalau dari pihak promotor nih, penyelenggara sendiri, ketika menggait artis-artis internasional, ada nggak sih Mas kriteria khususnya gitu? Kriteria khususnya sebenarnya yang pasti artis yang bisa dibilang besar ya. Besar itu mungkin salah satu punya punya prestasi predikat atau nominasi Grammy gitu. Artinya dengan followers yang cukup banyak, dengan fans yang mereka di Indonesia juga cukup punya massa gitu. Pastinya untuk orang datang gitu ke tempat seperti Prambanan gitu menjadi daya tarik sendiri gitu. Dan lebih lagi ketika punya memang fans dengan massa yang cukup banyak, impact-nya ke luar ketika mereka melakukan secara tidak langsung juga promosi itu tadi akan sampai ke mata dunia. Oke, berarti ini ya sekaligus untuk mempromosikan Indonesia tadi di mata dunia. Betul. Begitu. Nah, ini juga pertama kalinya Raja Wali Indonesia menggandeng Queen at the Opera. Yeah. Ini sekaligus bisa mengobati para penggemarnya Queen. Betul. Ya, betul. Itu keren banget. Keren banget karena mereka nanti akan perform live orkestra dengan versi opera gitu. Jadi penyanyinya ada 5 ya. Dan mereka membawakan lagu-lagu hitsnya Queen dan berlisensi gitu ya. Jadi Queen at the Opera itu lisensi yang didapatkan dari band Queen memang gitu. Dan itu keren banget gitu. Jadi nah, kita kolaborasi musisi-musisi orkestranya itu datang dari Jogja gitu. Jadi sebagian dari mereka kayak konduktornya, terus beberapa pemain intinya itu tetap dari mereka. Tapi untuk pemain orkestranya itu hampir sekitar 43 kalau nggak salah itu dari Jogja. 43 orang yang dari Jogja. Betul. Banyak banget. Ini kolaborasi Ini yang sangat keren banget nanti. Itu bisa bayangkan penggemar Queen pasti akan senang ya. Dan terbukti penjualan tiket juga Masya Allah luar biasa. Untuk yang khusus Queen at the Opera. Gitu. Queen at the Opera nanti akan tampil di hari 3 special show. di hari ketiga. Ini juga akan jadi daya tarik tersendiri gitu ya untuk para penggemarnya Queen yang rindu karya-karyanya mereka bisa Betul. langsung datang di hari ketiga itu. Betul. Ya Bapak ya. Betul banget. Dan ini menjadi sesuatu yang memang something different gitu ya, konsep Queen at the Opera. Ini dari Itali. Jadi mereka ini sebuah grup dari Itali gitu. Total ada 19 orang yang akan hadir datang. Dari musisinya, dari yang semua. Nah, soal Jeffrey Paris ini juga salah satu line up bisa jadi line up kita bisa mengenang karya-karya The Beatles melalui musisi muda yang ini bisa dibilang lebih kayak impersonate ya, impersonate secara tampilan gitu ya. Jadi kalau dari sisi penggemarnya sudah bisa dipastikan Jeffrey Parisi adalah juga musisi penggemarnya secara range usia juga banyak juga yang usia muda gitu. Artinya bahwa ini membuka kesempatan buat fans-fans yang lebih muda untuk tahu soal karya-karya gitu. Meskipun sekarang juga platform streaming itu juga jadi membuka kesempatan buat anak-anak muda sekarang, generasi yang sekarang juga lebih bisa menikmati musik-musik zaman dulu gitu. Ya gitu ya. Tak hanya musisi jazz yang unjuk kebolehan, ada beragam artis bergenre luar jazz yang bakal memuaskan PJF lovers. Sebut saja JKT48, Nadine Amizah, Javier Parisi, Dewa 19, hingga Gigi Unplugged. Masing-masing dari mereka sudah menyiapkan kejutan khusus untuk event musik tahunan ini.
Nah, Mbak, kita balik lagi ke panggung tadi ya, karena ada 3 panggung, yang satunya adalah Nafas RPM gitu. Ada 2 panggung lagi nih. Ya. Itu nanti bedanya apa sih? Oh, oke. Jadi nanti akan ada selain Nafas RPM itu akan ada festival, panggung festival. Kalau di panggung festival tuh kita akan menampilkan musisi Indonesia yang sudah established. Jadi siapa nih yang biasanya line up paling ditunggu gitu. Wah, kalau line up yang paling ditunggu kan Tulus, Malik gitu-gitu. Nah, itu akan tampil di panggung festival lah, kayak gitu. Dan juga artis emerging hasil kurasinya dari Raja Wali kayak gitu. Terus kemudian ada special performance. Nah, special performance tuh besok bisa ditunggu aja gimana JKT48 tuh main jazz. Nah, itu salah satunya. Ini juga jadi kejutan tersendiri ya bagi pecinta musik dan juga yang ngikutin Prambanan Jazz gitu. Karena ini pertama kalinya nggak sih untuk undang JKT48? Iya, betul. Jadi ini belum pernah main di Prambanan Jazz, baru pertama tahun ini gitu. Jadi semuanya bisa datang aja lihat kayak gitu. Sebelum JKT48 menjadi IKN48. Jangan. Itu bercandaannya kita. Iya. Itu. Jadi cukup banyak ya. Jadi segmen baru ini cukup membuka sih. Kita coba melihat karena responnya cukup bagus untuk JKT48. Nanti selain JKT kita juga ada El Corona Gambus. Nah, itu juga musik gambus yang akan memainkan aransemen jazz nantinya. Kayak gitu. Karena salah satu kekhasannya di Prambanan Jazz Festival itu adalah artis-artis akan membawakan aransemen jazz kayak gitu. Jadi kan banyak banget tuh acara jazz tapi kok performernya nggak nge-jazz gitu. Tenang aja, yang nge-jazz udah ada, yang belum jazz kita jazzin. Ini kan festivalnya adalah festival jazz nih, Mas. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, loh ini kan festival jazz tapi kok ada juga artis-artis atau musisi yang bukan jazz yang ikut tampil nih di Prambanan Jazz? Justru sebenarnya ketika kita ngomongin soal festival musik jazz gitu ya, tidak saja ada di Indonesia yang seperti itu. Justru beberapa festival musik jazz internasional yang ada di beberapa belahan negara di dunia gitu juga melakukan hal yang sama. Ada kolaborasi dari beberapa genre musik dalam satu festival gitu. Labelnya festival musik seperti di Montreux, kemudian di Montreal Kanada, kemudian ada di Jepang, Tokyo gitu juga ada gitu. Jadi beberapa mereka justru akan menampilkan musik-musik yang berakar dari negara masing-masing. Seperti ada reggae di Amerika gitu yang kemudian di Montreux, dan di Prambanan Jazz Festival sendiri juga kami juga pernah menghadirkan dengan genre yang lebih khas Indonesia gitu ya. Yang waktu itu kita sempat hadirkan Rhoma Irama sebagai salah satu line up, kemudian Denny Caknan gitu. Dan tidak melulu jazz, artinya dengan tidak melulu jazz itu bisa membuka kesempatan untuk target yang lebih luas ketika kita ada misi untuk mempromosikan itu tadi ya. Jadi harapannya siapa saja bisa datang. Ketika terus kemudian menghadirkan salah satu musisi internasional itu juga apalagi musisi internasional yang memang secara jadwal mereka tidak ada tur Asia, artinya banyak kesempatan buat menghadirkan turis-turis asing datang ke Indonesia untuk nonton seperti yang pernah kita lakukan yakni di tahun 2019 waktu itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya ragamnya yang ada di Prambanan Jazz Festival ini. Ya, artinya bahwa musik itu tidak perlu dikotak-kotakan sebenarnya, bahwa musik itu juga bahasa universal, bahasa bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu gitu melalui musik gitu. Festival ini sebagai sebuah media itu yang kami lakukan secara maksimal, bagaimana pesan yang pengen kita bangun melalui Prambanan Jazz Festival ini ada added value, itu tidak sekadar soal hura-hura di keramaian terus kemudian menonton musik, tetapi ada nilai-nilai yang kemudian kita masukkan di dalam sebuah festival itu. Mengusung 1 dekade bersama Prambanan Jazz Festival, tahun ke-10 ini lebih istimewa. Ide ini tercetus sebagai tanggapan keberlanjutan terhadap kesuksesan acara Prambanan Jazz. Tentu, ini melibatkan kontribusi para seniman, penampil, dan penonton.
Ada 3 panggung yang akan hadir menghibur para pengunjung yang hadir. Tak hanya memberikan kesempatan bagi musisi dari dalam dan luar negeri, tapi juga menampilkan bakat-bakat baru dari tanah air yang dikenal sebagai emerging talent. Memberikan ruang untuk kaum muda, anak-anak, hingga lansia. Kita kalau di sebelum pandemi itu ada panggung festival show dan juga panggung special show. Yang festival show biasanya akan kita hadirkan Rising Star line up artis Indonesia, kemudian special show artis-artis internasionalnya kita invite untuk datang ke Prambanan Jazz untuk membuat sebuah pertunjukan khusus di satu malam seperti itu. Oke, dan di tahun ini ada 1 tambahan panggung ya? 1 tambahan panggung. Sebenarnya itu sudah dimulai di tahun 2022. Jadi kami membuka kesempatan buat dengan beberapa partner untuk berkolaborasi gitu ya. Setelah pandemi kan memang prinsip kerjanya kita kan kolaborasi dari segala macam partner dan bidang pekerjaan gitu ya. Dan ada beberapa yang memang waktu itu kita mulai dengan berpartner dengan media, terus kemudian membuat salah satu panggung direspon ruang yang ada di Prambanan gitu. Dan tahun ini ada salah satu label yang kita ajak kerjasama RPM, kemudian dengan Nafas Production-nya, jadi Nafas RPM jadi satu panggung tambahan di festival, di area festival. Jadi tahun ini kita akan ada 3 panggung, jadi panggung festival show, special show, dan juga panggung festival Nafas RPM itu. Kita mau menilik lagi nih soal kesiapannya, karena di Prambanan Jazz tahun 2024 ini akan ada 3 panggung nih. Tuh, banyak banget loh 3 panggung. Aku sampai wow, akan seperti apa gitu. Iya nih, kita tahun ini ada 3 panggung tuh. Panggung special show, sama panggung festival show. Nah, kalau 2 panggung ini sudah ada dari Prambanan Jazz di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini nambah 1 gitu. Jadi ada panggung Nafas RPM. Di situ konsepnya kita bekerja sama dengan partner yaitu Nafas RPM. Makanya kenapa namanya panggung Nafas RPM, dan mereka akan menampilkan artis-artis legendnya Indonesia. Kayak gitu. Jadi setiap panggungnya Prambanan Jazz itu kan punya karakter masing-masing nih. Nah, di Nafas RPM itu akan menampilkan artis legendnya Indonesia kayak Panbers, kayak Yuni Syara, ya itu akan tampil di sana. Kayak Mus Mujiono itu juga akan ada di sana dengan artis-artis emerging yang dikurasi oleh Nafas RPM kayak gitu. Hal ini sih untuk mengakomodir segmentasi penonton dari Prambanan Jazz sih Mbak. Ya, itu karena Prambanan Jazz itu kan segmentasinya tidak hanya kepada anak muda. Nah, jadi itu mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, kakek neneknya itu ada. Itu adalah penontonnya Prambanan Jazz gitu. Nah, akhirnya tahun ini kita berikan ruang nih untuk pada generasi boomer ya. Jadi kalau yang panggung lain kan generasi milenial Gen Z gitu. Nah, di Nafas RPM ini generasi boomer itu bisa flashback lagi, nginget-inget musik di zamannya mereka lagi. Nah, itu di situ. Prambanan Jazz ini juga terkenal dengan family friendly gitu. Yes. Selain untuk anak-anak muda, Benar. ada orang tua nanti yang akan datang dan juga anak-anak kecil. Ini Yes. kayak kids corner gitu. Yeah. Kan? Tadi sempat disinggung dengan Mbak Uci dan juga Mas Taufik ini. Sebenarnya untuk ide corner untuk anak-anak itu dari mana sih Pak? Prambanan Jazz itu saya bisa memaknainya adalah event gathering keluarga. Jadi bisa sampai 3 generasi. Ada kakeknya, orang tuanya, cucunya. Nah, ini kan kemudian tidak boleh kita lewatkan bagaimana mengakomodir dan memfasilitasi mereka. Bisa dibayangkan orang tua mengajak anaknya, itu harus kita fasilitasi. Anaknya masih kecil, akhirnya kita bikinkan namanya I'm Just Kid. Kids area, mereka bisa bermain di situ, gede banget yang tahun ini ya, kita kerjasama dengan beberapa brand gitu ya. Kemudian ibunya nonton, bapaknya juga biasanya mau ngafe, di situ banyak sekali kafe besok.
brand-brand besar sudah bergabung dengan kita. Di situ bisa ngopi, menikmati musik dan menikmati ini. Semuanya kita akomodir. Dari kakeknya juga kita kasih suguhan-suguhan. Besok ada Pampers, ada Panjaitan Bersaudara juga akan main di situ. Jadi semuanya kita siapkan. Dari sisi line up-nya juga 3 generasi, semuanya ada. Nah ini yang kemudian memunculkan ide bagaimana memfasilitasi semua penonton yang mau datang. Semuanya ada. Bapaknya pengen apa ada, ibunya pengen nonton ada. Anaknya ditinggal nonton, udah suruh mainan gitu. Nah itu yang bahkan kita juga memfasilitasi musisi-musisi muda. Kita bikin namanya I'm Just Kid gitu. Jadi nanti pemenangnya akan kita performkan di panggung besar. I'm Just Kid ini. Ini baru mulai tahun kemarin dan luar biasa, peminatnya memang banyak banget. Ini dari masih proses audisi. Ya nanti pemenangnya ada 9 kalau nggak salah ya. Itu akan kita performkan di panggung besar festival Prambanan Jazz. Gitu. Wow, jadi semua kalangan bisa ikut datang di Prambanan Jazz ini ya. Sisi lain dari festival musik adalah sampah yang ditinggalkan. Sebagian pengunjung terkadang kurang sadar untuk menjaga kebersihan venue. Sampah plastik misalnya, yang selalu menempati urutan pertama limbah yang sering dijumpai di event musik. Belum lagi sisa makanan dari pengunjung. Mbak, biasanya kalau di festival-festival musik itu ya, kadang kita sebagai pengunjung kurang aware gitu sama kebersihan, ya kan? Iya. Nah, dari pihak promotor atau penyelenggara sendiri, ada ini nggak sih cara mengantisipasinya gitu mungkin? Atau udah ada suggest dari awal gitu? Oh ya, jadi kalau suggest kita selalu ya menyampaikan pada para penonton, karena kita ini ada di kawasan situs budaya, bahkan ini yang sebuah situs yang sudah diakui secara internasional oleh UNESCO. Itu jadi kita selalu menyampaikan hal-hal seperti mereka harus membuang sampah pada tempatnya, karena ini menjadi poin penting banget. Kita sih sama Mbak, kita belajar dari pengalaman juga kayak gitu, bahwa pada tahun dulu kita pernah melaksanakan festival tapi pengelolaan sampahnya belum baik. Jadi di setiap tahunnya itu pasti akan ada selalu evaluasi dan peningkatan di kitanya. Akhirnya di sekitar 8 tahun perjalanan PJF gitu kan, akhirnya secara perihal sampah nih udah beres nih di kitanya kayak gitu tuh. Nah di tahun ini kita tuh pengen lebih lagi mengajak lagi para penonton untuk bisa terlibat lebih jauh, yaitu memilah sampahnya kayak gitu tuh. Kalau kita bicara zero waste itu kan prosesnya panjang banget nih. Prosesnya panjang banget. Jadi kita mulai dulu deh dari apa yang bisa kita mulai sekarang kayak gitu tuh. Ketika at least kita semua yang ada di Festival Prambanan Jazz itu aware oleh sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kayak gitu tuh. Hadirnya Prambanan Jazz turut menimbulkan efek domino di masyarakat. Venue yang terletak di Jawa Tengah menambah pendapatan sendiri ke daerah. Sementara itu, banyak pengunjung yang datang sengaja menghabiskan waktu lebih lama untuk mengeksplor tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Industri perhotelan, UMKM, hingga kuliner pun ikut kebanjiran efeknya. Karena ini tempatnya di Prambanan Jazz dengan event atau festival musik salah satu terbesar juga kan di Indonesia gitu, bertempat di Jogja lah kita katakan, itu pasti akan ada efek dominonya Mbak. Wah. Ya kan, nggak hanya untuk Candi Prambanan aja gitu. Iya. Itu apakah juga salah satu goals dari pihak penyelenggara? Iya, betul. Jadi ini adalah cita-cita besarnya para founder, yaitu Bapak Anas, gitu, bahwa Prambanan Jazz itu dapat memberikan efek secara region di daerah, bahkan juga secara internasional kayak gitu tuh. Jadi kalau secara internasional kan cita-citanya Prambanan Jazz tuh ingin menjadi sebuah nation brandingnya Indonesia, gitu. Karena kan ada namanya ini ya, apa namanya,
musik tourism. Yes. Jadi di mana seorang warga negara itu pergi ke negara lain hanya untuk nonton festival musiknya aja. Kayak gitu. Nah, itu kan ada sebuah industri seperti itu. Nah, itu cita-citanya Pak Anas. Jadi bagaimana orang-orang di mancanegara tuh bisa datang tuh ke Indonesia gitu untuk melihat Prambanan Jazz kayak gitu. Sama halnya kayak misalnya kita pergi nih dari sini ke Coachella atau ke Download Festival atau ke Fuji Rock. Nah, itu kan sebuah industri yang sudah berjalan. Nah, Prambanan Jazz ingin hadir di situ juga menjadi sebuah nation branding kayak gitu. Ketika orang bicara festival musik apa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Prambanan Jazz kayak gitu. Nah, di sini kalau untuk perekonomian daerah itu tentu berperan kayak gitu. Karena nggak cuma warga regional Indonesia atau Jogja aja, tapi juga mancanegara, di mana mereka hotel, transportasi, bahkan kuliner kayak gitu. Itu pasti selalu jadi itinerary wajibnya nih dari orang-orang cari kuliner ke Jogja. Gitu. Itu pasti banget sih. Kalau Jogja kalau belum coba kulinernya kayaknya kurang gitu ya kan. Itu. Tapi tenang aja, besok di Prambanan Jazz ada namanya Pasaraya. Oh oke. Itu apa aja yang di Pasaraya tuh? Kuliner yang ada di Jogja apa? Coba Mbak sebutkan. Gudeg, Udah pasti. sate. Nah, kelapa itu juga pasti kayak gitu tuh. Jadi semua nanti bisa tuh datang aja ke Pasaraya. Ada banyak menu-menu khas Yogyakarta di sana. Gitu. Oh ini sekaligus menggandeng UMKM yang ada di sekitar gitu juga ya berarti ya? Betul. Jadi di Jogja ini kan setiap sudutnya itu punya kuliner sendiri-sendiri. Di Imogiri ada sate klata, ya kan. Di Gudeg ada di Wijilan atau di Jalan Ngaliurang gitu. Entok Sunget ada di Turi gitu. Nah kita coba reach para UMKM yang ada di wilayah itu untuk yuk buka di Prambanan Jazz kayak gitu, supaya menjadi direktori baru untuk para wisatawan kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya sate kelataknya siapa sih yang biasa ke Jogja gitu, nah kita coba hadirkan sate kelatak yang lain kayak gitu, yang itu sesuai rasanya. Jadi kita kurasi juga. Pasaraya itu tugasnya mengkurasi tuh nanti, menyajikan makanan-makanan apa tuh nanti yang enak gitu. Oke, kalau untuk persiapannya UMKM-nya sendiri saat ini udah berapa persen, Mbak? Sudah done ya Mbak, jadi sudah selesai. Kita sudah mengkurasi dan besok kurang lebih akan ada 40 tenan. 40 tenan terdiri dari makanan khas Jogja dan juga makanan yang kekinian kayak gitu tuh. Jadi makanan kekinian tapi yang khas Jogja juga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kayak apa ya, mie ayam apa nih gitu, yang jadi orang Jogja makannya itu kayak misalnya kayak gitu. Terus kok misalnya ada pecinta bakso kan, jadi kan ada pecinta mie ayam, ada pecinta bakso, nah itu kita hadirkan di sana tuh kayak gitu, makanan-makanan kekiniannya juga gitu. Wow, jadi nggak cuma surga untuk para pecinta musik, tapi juga surga untuk para pecinta kuliner gitu ya. Di tahun ini kembali ke 3 hari gitu ya. Mungkin tahun lalu itu kami belajar dari festival-festival yang terselenggara di luar negeri. Gitu. Cuman berbedanya festival di luar negeri itu kulturnya di sana juga sangat berbeda, karena di sana ada summer holiday ketika terus kemudian festival-festival musik terselenggara di di sepanjang liburan musim panas begitu. Kalau di sini kan mostly juga yang datang ke Prambanan Jazz Festival itu juga tidak saja orang yang datang penontonnya dari Jogja saja, tetapi juga banyak yang datang dari luar kota. Artinya pada saat datang ke Jogja mereka perlu mengatur akomodasi dan transportasi gitu ya. Itu yang dari sisi situ yang lebih memudahkan untuk mereka bisa mengakses soal tiketing ya pastinya dari online. Saat ini kita bisa kerjasama dengan salah satu platform tiketing di Traveloka online gitu. Dan beberapa partner-partner kami seperti dengan hotel partner yang biasanya mereka juga akan membuka paket, karena orang datang ke Prambanan Jazz Festival itu tidak sekadar nonton festival musik, tetapi juga pasti akan meluangkan waktunya untuk sekaligus liburan di Jogja gitu ya. Artinya perlu mengambil paket penginapan sekaligus, terus kemudian transportasi juga iya. Bahkan ada beberapa paket yang kami tawarkan di Prambanan Jazz kali ini juga kita bekerja sama dengan komunitas berkain gitu ya.
itu juga ada paket kultur yang kunjungan-kunjungan ke tempat wisata yang ada di Jogja gitu. Wow, seru banget ya. Jadi satu paket gitu, ada yang ke Kota Gede, terus kemudian ada paket wisata ke candi-candi, kemudian ada paket wisata ke Yogyakarta juga ada. Berarti Prambanan Jazz ini juga memberikan efek domino Betul. di sekitar atau dari pariwisatanya, transportasi, juga penginapan ya. Mungkin kuliner juga. Ini Iya. kuliner tuh yang pasti akan Betul. ada efeknya gitu. Prambanan Jazz menarik minat para pecinta musik, tak hanya jazz, tapi juga semua kalangan. Pesona Candi Prambanan menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara yang datang. Ini sekaligus mengenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Oke. Kalau menilik ini di tahun 10 pasti kan ada konsep tersendiri di satu dekade Prambanan Jazz ini. Ya. Nah, ini mengusungnya konsepnya festival nih, Mbak. Ini bedakah sama di tahun lalu atau bagaimana? Jadi kalau di tahun ini tagline kita kan satu dekade bersama tuh. Yes. Nah, di satu dekade bersama itu kita punya subtemanya kayak gitu. Kayak yang ku sampaikan tadi itu kan kayak jadi, oh kita di tahun ke-10 nih sudah ngapain aja sih kayak gitu tuh. Jadi lebih banyak merefleksikan gitu. Akhirnya di sini dari Prambanan Jazz itu adalah bagaimana kita merawat, melestarikan dan mewariskan budaya kayak gitu tuh. Karena Prambanan Jazz ini kan juga termasuk dari budaya modern yang melestarikan budaya dari para leluhurnya kita. Kayak gitu. Para leluhur kita apa? Ya kemegahannya Candi Prambanan gitu. Tidak hanya tentang fisiknya saja ya, tidak hanya tentang fisik candinya saja, tapi kan di dalam candi itu ada relief-relief yang menceritakan banyak hal kayak gitu. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan gitu kepada masyarakat yang lebih luas gitu, baik domestik Indonesia atau masyarakat mancanegara kayak gitu. Karena kan audiensnya Prambanan Jazz ini nggak cuma dari Jogja aja nih, kayak gitu. Audiensnya Prambanan Jazz itu kan kita bisa bilang seluruh Indonesia. Jadi hanya sepertiga saja itu dari Jogja. Di luar itu dari seluruh Indonesia, luar Jawa kayak gitu, dan juga mancanegara. Jadi kayak misalnya Singapura, Malaysia, Australia sampai dengan Thailand gitu, itu sudah reguleri mereka datang ke Prambanan Jazz kayak gitu. Bahkan kita pernah dapat penonton itu dari India pada waktu itu. Jadi itulah yang coba kita bangun terus nih, budaya-budaya apa nih dari Indonesia yang bisa kita bawa lagi, kita kenalkan lagi kayak gitu tuh. Karena apalagi kita lokasinya ada di Yogyakarta ya kayak gitu. Jadi di sebuah daerah istimewa yang pasti perbedaan di Prambanan Jazz itu adalah sebuah festival musik internasional yang berbudaya itu sih. Yang berbudaya itu ya. Iya. Jadi karena segmentasinya nggak hanya orang di sekitar Jogja ataupun Indonesia, tapi juga mancanegara, sekaligus mengenalkan budaya kita. Oh, di Indonesia ini juga ada candi loh, tapi nggak cuma sekedar candi. Di dalamnya ada relief yang begitu banyak gitu ceritanya. Ini di Prambanan Jazz Festival 2024 ini kan juga mengusung kayak Prambanan Jazz berkain nih. Oh ya. Iya kan? Ya, Itu nanti berarti setiap pengunjung atau penonton yang hadir, apakah memang diwajibkan memakai kain atau bagaimana nantinya? Kita saja sih Mbak, tapi asik banget semuanya bakalan datang kayak gitu tuh. Karena aku belum pernah nemuin ya sebuah festival musik yang penontonnya itu pakai dress code. Ya kan, sama saja kan seperti itu sebenarnya. Itu satu bentuk program interaksinya kita sama penonton. Karena festival itu kan pada dasarnya adalah sebuah perayaan. Jadi bukan hanya acaranya kita aja promotor, tapi ini adalah sebuah perayaan bersama gitu. Nah di PJF tuh pengennya ini adalah perayaan budaya. Nah, budaya salah satu yang kita angkat itu berkain. Jadi berkain di sini tuh maksudnya adalah wastra. Kalau kita kenal wastra di Indonesia gitu. Jadi tidak terbatas hanya pada batik saja yang ada di Jogja ataupun Jawa Tengah, tapi juga bisa kain-kain di yang lainnya gitu. Misalnya ada kain ulos gitu kan, banyak nih kain di Indonesia. Jadi maksudnya itu sih. Jadi
setiap wilayah di Indonesia itu kan punya kainnya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ya silahkan pakai dan tampilkanlah gitu kain favoritmu. Oke, jadi kainnya nggak hanya kain-kain batik ya, tapi kain di seluruh Indonesia. Ya. Ini pasti akan jadi sangat unik dan seru sekali kalau memang nantinya beragam banyak orang yang datang berkain gitu. Iya. Mana kainnya beragam gitu. Iya. Kalau Mbak Uci ini pasti udah nyiapin sendiri nih. Itu tuh kita tunggu ya gitu. Oke. Nanti kain dari mana nih gitu. Karena yang pasti nanti juga selain penonton ataupun kita itu artis juga akan ikutan menampilkan kain favoritnya itu. Nah, di panggung special show itu akan diisi dengan artis-artis atau musisi internasional ya Mas ya. Seberapa penting sih Prambanan Jazz untuk menghadirkan artis atau musisi internasional ini? Ya, seperti tujuan awal dari Prambanan Jazz ya, Prambanan Jazz Festival itu juga dihadirkan sebagai bentuk branding promosi budaya Indonesia ke tingkat internasional. Artinya kita mengundang mereka untuk datang ke Indonesia sebagai ambassador atau duta kebudayaan. Jadi artinya mereka datang ke sini untuk kita hadirkan tidak saja sekedar mereka melakukan festival pertunjukan musik saja, tetapi juga mereka pasti pada saat mereka datang ke Indonesia ada misi-misi mereka pengen mempromosikan, menyampaikan hal yang mereka terima di Indonesia, bagaimana sambutan hangatnya oleh fans penggemar, kemudian daya tarik dari Prambanan itu sendiri sebagai sebuah tujuan destinasi wisata. Tapi sekarang kan Prambanan tidak saja sebagai sebuah destinasi wisata yang sebagai tempat kunjungan wisata saja, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan atraksi budaya apa saja gitu ya di sana ya. Ya musik juga salah satu kolaborasi dari heritage dan juga musik menjadi pertunjukan Prambanan Jazz itu sendiri. Artinya tugas kami mengundang mereka dan tugas mereka nanti pada saat setelah tampil di Prambanan Jazz pastinya mereka akan posting di sosial media mereka, menginformasikan tentang Indonesia di dunia, kepada dunia, seperti itu. Tahun emas Prambanan Jazz ke-10 menjadi titik bagi Raja Wali Indonesia untuk lebih berkolaborasi dengan beragam partner. Mulai dari panggung, I'm Just a Kid, pasaraya, dan merchandise yang berasal dari pemenang sayembara. Ini akan menambah keberagaman satu dekade perayaan Prambanan Jazz Festival. Di Prambanan Jazz tahun ini juga akan ada pameran foto. Oh iya. Ini bisa diceritain nih pameran Bener. fotonya apa aja Pak Anas? Nah ini kemarin tuh kepikiran karena ini sudah satu dekade 10 tahun. Pasti banyak sekali orang-orang yang selama ini punya simpanan foto kan. Gitu. Nah, kita ingin menghadirkan itu untuk melibatkan penonton. Untuk memamerkan fotonya itu di Prambanan Jazz ke-10. Dari mulai 2015 sampai terakhir kemarin 2023. Jadi kita membuka untuk mengkurasi foto-foto dari satu penonton, 2 jurnalis, gitu. Dan masyarakat siapapun yang mempunyai foto yang masuk kurasi akan kita pamerkan di Candi Prambanan, di Prambanan Jazz, gitu. Nah ini menarik karena ternyata yang daftar ribuan, banyak banget yang ngirim. Dan kita juga jurnalis juga banyak kan, karena setiap event ada ratusan jurnalis yang hadir gitu. Jadi mereka mengirimkan karyanya yang lolos kurasi akan kita cetak besar dan kita pamerkan gitu. Dan ini menarik sebagai penanda 10 tahunnya Prambanan Jazz Festival. Menarik sekali ya. Ya. Patut untuk ditunggu di Betul. Prambanan Jazz tahun ini di Candi Prambanan. Ya. Nah, untuk di 10 tahun Prambanan Jazz ini nih, harapannya seperti apa? Ya harapannya di 10 tahun ini Prambanan Jazz berlangsung akan
Ya, kalau kita ngomongin sudah 1 dekade, artinya penonton Prambanan Jazz di tahun pertama sampai di tahun ke-10 ini sudah berganti lagi gitu. Dan banyak juga saya mendapatkan respon dari sosial media kita, email, DM gitu kan, juga banyak yang baru pertama kali datang. Artinya bahwa generasi-generasi yang baru itu juga datang ke Prambanan Jazz. Dan harapannya melalui Prambanan Jazz Festival, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu tuh juga akan sampai dan dibantu oleh penonton-penonton yang datang ke Prambanan Jazz Festival. Yang harapannya sih sebagai promotor ya akan selalu ramai dan selalu eksis di setiap tahun penyelenggaraan gitu ya. Ya pasti nanti dari secara perwajahan Prambanan Jazz pun juga nanti juga akan berubah setiap tahunnya, termasuk mungkin dari sisi ide-ide segar dari tim-tim yang terlibat di dalam Prambanan Jazz Festival pun juga akan selalu baru juga gitu ya. Jadi kami nanti sudah menjadi yang sangat-sangat senior gitu, kita supervisi, terus kemudian secara eksekusi juga banyak dari teman-teman yang lebih muda untuk melanjutkan perjalanan Prambanan Jazz Festival ini. Dengan menyumbangkan ide-ide yang fresh lagi. Betul, karena gitu. kami juga butuh sekali banyak masukan-masukan dari sisi konsep, line up dari generasi muda, baik itu yang nonton maupun yang terlibat di Prambanan Jazz Festival. Kenapa harus Prambanan Jazz? Kenapa harus Prambanan Jazz? Karena kalau nggak nonton Prambanan Jazz ketinggalan zaman. Tentu saja itu untuk berselebrasi bersama itu dengan orang-orang tersayang. Kenapa harus Prambanan Jazz? Karena Prambanan Jazz salah satunya festival musik di Indonesia yang site-nya atau venue-nya itu di Heritage, dan Prambanan satu-satunya cuma ada di sini, di Prambanan Jazz Festival. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.